Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasteli Anggraini dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375822. Pada video kali ini saya akan mengerjakan lab 4 yaitu Working with EBS. Jadi kita akan belajar gimana caranya membuat EBS volume, lalu mengeteknya ke EC2 ya, terus EC2 instance, dan kita membuat snapshot dan melakukan restore. Jadi sebelum kita mulai, eh, saya jelaskan sedikit tentang Amazon EBS itu. Nah, jadi Amazon EBS ini adalah eh, layanan penyimpanan blok level yang persisten untuk EC2 instance. Jadi artinya data di EBS ini tidak akan hilang meskipun instance itu kita stop atau terminate. EBS volume ini bisa kita attack ke instance seperti hard disk eksternal, dan keunggulan EBS itu antara lain uh, lifetime-nya independen dan dari instance, terus performanya itu tinggi dan built-in redundancy dan bisa membuat snapshot untuk backup. Nah, ini kan saya sudah running ya, saya sudah jalankan. Kita lanjut aja untuk mengerjakan labnya. Nah, di sini kita create ya, create a new EBS volume. Sini saya sudah masuk ke instance. Kita ke instance, kemudian di sini kan sudah otomatis ya ada lab. Nah, kayak lab, lalu kita di sini kan ada volume tuh nih ya. Di sini ada volume. Ini saya screenshot dulu ya sebentar. Nah, di sini ada volume. Bentar. In the lab navigation, pen choose volume. Jadi kita membuat volume ya di sini. Volume. Nah, di sini kita disuruh mengcreate volume, yaitu eh, volume type-nya tipe volumenya general purpose SSD GP2. Coba kita tunggu. Ini mana ya? General purpose SSD2. General purpose V2 ya. Betul ya, betul betul. Kemudian kita size-nya itu 1 GB. Availability zone-nya size-nya itu 1 ya. Mungkin beberapa sih ya nih. GIB 1. Ubah jadi 1. Ubah jadi 1. Kemudian availability zone-nya tuh select the same availability instance. Yang berjalan sudah pasti instance 1A ya. Kemudian kita
choose add tag. Kita pilih. Tapi ini kita screenshot dulu sebelum kita ke bawah. Add tag. Kita add di sini. Kita masukin kunci yaitu name sama my volume. Ini sama my volume. My volume ya. Saya screenshot dulu. Nah, ini langsung ada ini enggak? Oke. Kita langsung create aja, create volume ya. Kita sudah berhasil membuat volume. Kemudian kita attach the volume to instance to an instance. Kita select volume. Bisa kita ini aja ya, kita refresh gitu kan. My volume. Lalu kita pilih ya, kita pilih. Nah, kita pilih my volume. Selanjutnya kita ke action menu, kita pilih attack volume. Kita pilih tindakan attack ya, attack volume ya. Attack volume itu bahasanya attack volume ya. Kita attack volume pokoknya. Saya screenshot dulu. Attack volume. Choose the instance field, then select the lab instance. Choose the instance. Kita search ya. Di sini kok nggak ada yang lab running ya. Nah, ini kita pilih yang lab running, kemudian ya PSDF. Dev SD ya. Dev SDF atau apa ya tadi? Dev apa ya tadi? Dev Dev SDF. Dev SDF. Iya, kita gunakan ini.
Kemudian langsung kita attach volume. Kita tag nih. Kita lampirkan volume. Nah, ini udah bisa. Kemudian kita refresh aja dulu. Volume instance-nya. Volume ya, status volume-nya itu digunakan nih. Oke. The volume status now in use my volume. Oke ya, ini statusnya baik ya, pemeriksaannya juga baik. Kita bisa screenshot. Sebentar. Oke, selanjutnya test tree connect to your Amazon EC2 instance. Jadi kita pilih lagi, kita cari dan pilih select EC2, kita pilih EC2. Kemudian kita pilih instance. Dan instance. Kita pilih gini ya. Bentar. Waduh. Kok hubungkan sih? Sebentar. Mencet itu tadi ke klik lab instant and then choose connect. Ya, kita hubungkan ya betul ya. Nah, setelah kita hubungkan, kita on the EC instance connect tab, choose connect. Maksudnya, sebentar. Ya, ini kita langsung connectin aja berarti. Saya screenshot dulu. Buka. Ini kita hubungkan, kita connect. Ini udah muncul ya tadi, kita hubungkan aja. Setelah kita hubungkan, kita ke tes 4 yaitu create and configure your file system. Jadi kita mengkonfigurasi. Nah, di sini kita konfigurasi. Kita df-h ya, view the storage. Kita lihat penyimpanan yang tersedia di df-h. Oke. Ada file system, ada dep xpda1 ya, tmfs dan sebagainya. The output shall get the original 8 GB. The original 8 GB.
Jadi dari output yang kita jalanin ini kan tadi juga terlihat eh, hanya ada depth XP1 ini ya dengan size-nya 8 GB yang merupakan root volume. Volume 1 GB kita belum muncul karena belum dibuat file sistemnya. Gitu. Ya, kita lanjut. Kita create dulu nih. Nah, selanjutnya ini kita akan buat file system x3 dengan command yang ini. Sudo, ini bisa dibagi dua nggak ya? Bisa dibagi dua nggak? Bisa deh. Karena saya nggak kelihatan ini. Ini kita screenshot dulu ya, sebelum jauh. Nah, baru kita sudo kita cp x3 dsdr. Sudah tx3 sudah. Nah, jadi outputnya itu menunjukkan kalau file sistem ini sudah berhasil dibuat. Creating ya. Creating file system. Oke. Kemudian kita create the directory for mounting the new storage volume. Sudo clear t data start. Nah, kemudian kita uh, mount the new volume ya, to configure the Linux. Kita sudo kayak apa sih namanya agar uh, ini apa sih namanya kita tuh membuat direktori mempoinnya gitu. Sudo mount dev sdf mnt data data start. Kita disuruh menjalankan ini, tapi kita screenshot dulu sebentar. Kita ketik ini ya, echo dev step ini. Bentar. Oke, perintah ini kita ini aja kita ketik. Dev sdf mnp data store s3 install time sudo
Oke, kita cek untuk melihat itu configuration file. Step. Ini ya, the announcement. Kemudian kita melihat lagi storage yang tersedia dengan perintah df-h. Nah, the output will look similar to what is shown below. Jadi kalau kita notice ya, df yang ini, dia outputnya match ya. df. Oke. User itu. Kemudian under mounted volume, create a file and add some text to it. Kita buat lagi dengan under mounted. Kita buat file custom chip. Oh, some text has been written. Has been written. And then the data the file txt. Kita coba enter. Oke. Jadi sekarang kita mau verifikasi dengan melihat yang sudah kita buat tadi, your filenya. Cat mnt data store file txt. Some text has been written ya. Yang sudah kita buat tadi masuk ya. Some nih yang ini tadi kita buat. Kita lanjut ke tes kelima, yaitu create an Amazon AWS snapshot. Kita balik lagi ke EC2 console. EC2 console. Kemudian kita ke volume. Dan kita lihat my volume. Volume. Kita lihat my volume ini. Kita action create snapshot. Ya, kita ini dulu. Kita action, lalu kita buat snapshot. Saya mau screenshot dulu ya. Kita buat snapshot dengan key-nya name dan value-nya my snapshot. Kita ada create snapshot nih. Sebentar, apa saya salah klik ya? Oh ini nih, tag ya. Name my snapshot.
My snapshot. Snapshot. Kita buat snapshot. In the left navigation pane, choose snapshot. Kita berhasil ya buat snapshot. Berhasil. Sebentar. Ini kita choose snapshot. Kita pilih snapshot ya di sini. Setelah kita pilih snapshot, your snapshot is displayed. Oke, snapshotnya udah ada nih. Coba kita ya, snapshot di atas. Bentar. Ya, ada ini. Setelah itu kita sudo di ini tadi, sudo kita delete file apa nih tadi, file that you create on your column, sudo data store file txt. Kemudian kita verifikasi dulu ls mnt data store was found. Your file has been deleted. Kata 9 yaitu kata ke EC2 console, terus my snapshot, kemudian action create volume from snapshot. Apa nih? Buat volume ya. Create volume from snapshot. Kita buat volume. Dari snapshot. Kemudian tag-nya itu name sama restart volume. Yang dimasukin ya. Tidak, yang lainnya tuh tetap ya, ini tuh tetap availability zone dan semuanya itu kita ganti nama sama restore itu aja. Kemudian kita create. Kemudian kita ini nih. Ini udah. Kita in the left navigation pane kita pilih volume. Pokoknya udah berhasil.
Kemudian kita klik volume, terus kita select restoratif. Ada restore, kita pilih, kemudian kita action, kita attack volume. Oke, kita attack volume. Ini kita attack volume. Attack volume. Setelah kita attack, kita just the instance field. Instance-nya itu kita pilih lab ya. Kemudian dev sdg untuk device-nya. Dev sdg. Ini ya. Dev sdg. Nah, kemudian kita mount the restart volume. Ini baru membuat ya. Terus kita ke sudo mkd sini ya. Create a directory for mounting. Sudo mkd data start dulu. Kemudian kita mau the new volume sudo mau dev sdg data start to. Lalu kita lihat file yang sudah kita buat atas. mlt data start to. Oke, ini ada file text. Si file kita get. Oke, Oke ya, file teksnya kan sudah kembali, jadi ini kita bisa langsung submit. Kita submit dulu. Jadi di lab ini kita sudah belajar ya cara membuat EBS volume, lalu attack ke instance, dan kita meng-create dan file system, terus kita membuat snapshot untuk backup dan restore data dari snapshot. Jadi fitur snapshot ini sangat berguna untuk disaster recovery dan backup data. Dan sekian demonstrasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.